punya motor cicilan, punya mobil cicilan, punya rumah cicilan, punya pasangan hidup cicilan. Tepuk tangan dong. Satu lagi Pak Haji. Makanya buat teman-teman yang punya motor masih nyicil, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Pak Haji, alhamdulillah malam ini saya bisa bertatap muka sama Pak Haji. Saya kesini mohon pencerahan dari segala permasalahan. Mohon maaf Pak Haji, ini masalahnya tentang suami sama saya, tentang pekerjaan, maksudnya penghasilan ataupun kebetulan suami saya itu sama jualan, saya juga jualan, tapi suami punya tempat buat jualan, ada 3 tempat yang kebetulan dia memutuskan untuk pindah ke usaha istri gitu, maksudnya Pak Haji, yang usaha suami pengennya dilepas gitu. Apa yang terbaik apa gimana Pak Haji? Jangan, tetap aja masih punya. Terus kalau dia memang nggak mau ya jangan dilepas, nanti dijalani sama orang lain, kalau nggak disewain. Ada lagi? Jadi yang itu kan nggak jalan, yang 2 itu gitu, maksudnya apa? Kenapa nggak pakai ilmu RDA gimmick-gimmick? Ibu ambil dalam ibu, kepretin di lapaknya, rame lagi, ada kegiatan lagi, ada aktivitas lagi, ada nyawanya begitu. Kalau yang ini, yang satu tempat ini kan sebelah Pak Haji, kebetulan saya di Bekasi, sebelah Naura. Kalau yang ini saya sambil promosi aja, kebetulan kalau ke situ saya sebelah Naura, alhamdulillah udah rame banget yang satu ini. Cuman karena posisi waktu Pak Haji, waktu nggak ada buat keluarga suami itu, saya pengennya ada waktu buat saya gitu, buat keluarga, buat anak-anak. Makanya sih kan dulu pengantin baru udah dikelonin sama suami, sekarang udah tua bangka masih mau dikelonin. Udahlah, yang penting duitnya aja ngelonin lu, dia suruh kerja. Lu terus mau dikelonin sama suami, duitnya nggak ada. Kalau saya yang berhenti gitu, udahlah, bukan kita ngurusin keluarga aja, nggak bantuin gitu, gimana? Janganlah, udah jalanin aja, jalanin. Nanti kalau duit lo udah banyak, nanti gelinding sendiri, muter privat sendiri. Gak Pak Haji? Hah? Perlu privat? Berani gak lo sedekah 10 juta? Insya Allah. Berani? Ya, insya Allah. Iya, saya nih ngajarin pedagang seblak udah 13 orang. 13 saya kaya raya banget. Amin ya Allah. 13 orang. Coba bayangin Pak, dagang seblak bisa sedekah 10 juta. Masalahnya gini Pak Haji, ini rame terus, habis terus, misalnya nih satu kita belanja nih ya, rame, tapi itunya itu nggak bisa nyimpen Pak Haji. Iya, karena lo sholat ba'diyah qobliyah lo bolong. Terus gimana lo maksudnya? sholat ba'diyah qobliyah lo bolong, bener gak? Kalau saya sholat ba'diyah qobliyah, alhamdulillah. Kalau saya mah, kalau suami mungkin ya, karena suami nggak ngerjain itu gitu maksudnya. enggak, lo sholat ba'diyah qobliyah lo bolong gak? Alhamdulillah untuk saat ini, untuk 2 bulan ini mah belum ini ya Pak Haji. Sebelum kenal RDAY lo sholat ba'diyah qobliyah lo bolong gak? Kagak qobliyah, bolong mbak dia. Nah, setelah kenal RDAY baru sholat ba'diyah qobliyah kan? Iya. Ya iyalah. Jadi orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong, punya motor cicilan, punya mobil cicilan, punya rumah cicilan, punya pasangan hidup cicilan. Tepuk tangan dong. Satu lagi Pak Haji. Makanya buat teman-teman yang punya motor masih nyicil, cukup sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, itu bisa lunas sendiri. Punya rumah yang lagi nyicil, cukup sholat ba'diyah qobliyah aja, herannya rumahnya ada aja duitnya untuk nyicil.
tapi kecicil, belum lunas, tapi ada aja. Nah begitu juga yang punya mobil. Makanya rata-rata iya sholat ba'diyah qobliyah kalau di luaran nggak wajib Pak. Kalau di RDA wajib 2 sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur, sebelum asar. Kalau di luar nggak wajib Bu, kalau di RDA wajib. Makanya orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong Bu, di rekening atau di dompetnya nggak pernah saldonya kosong, ada aja. Nah, coba Ibu praktekin, bisa? Pak Haji, satu lagi Pak Haji, mohon maaf. Boleh. Ini apa masalah saya itu rumah Pak Haji, kemarin 1 bulan kemarin saya masih ngontrak. Kebetulan si yang punya rumah itu nggak ngasih kebijaksanaan, minta 2 bulan ini katanya harus tahunan gitu Pak Haji. Saya kan masih bulanan gitu ngasihnya. Tapi niatan saya pengen punya gitu. Itu tadi yang saya ajarin sama Bapak. Pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik. Ini ngucap. Gimik-gimiknya juga mesti ada, toppingnya mesti ada topping. Tahu topping? Apa itu? Ya kalau es krim atasnya ada Ya. mesesnya. Kalau kredok ada kerupuknya. Namanya topping. Nah toppingnya lo cebok alat kelamin lo, siram ke tanah itu, jadi milik. Ke tanah ke depannya apa ke samping-sampingnya gitu? Semua. Kalau 2 bulan ini nggak kebayar Pak Haji, itu apa kitanya pindah apa gimana Pak Haji? Jangan, kan jadi milik. Amin ya. Lo Allah, yang ya ngontrak, Rabbi. gue yang yakin pasti jadi milik. Ya. Pasti jadi Ya, milik. alhamdulillah Pak Haji, saya sampai sekarang 0, saya nggak punya utang, jadi saya cuma mikirin pengen punya rumah aja. Jangan pengen punya rumah, pasti punya. Pasti punya. Jangan Ya Allah, pengen. amin. Kita ini kan omongannya nih gantung. Pengen, kok pengen? Pasti punya. Pasti milik. Pasti transaksi. Pasti dibayar. Pasti deal. Amin. Ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Amir atau Saiful dari Grobogan Pak Haji. Ya. Mohon pencerahan Pak Haji. Semenjak pensiun kerja sampai sekarang apa usaha rezekinya itu agak tersendat gitu Pak Haji. Bos, semua orang yang belum mandi jam 00 kayak lu bos, semangat hidupnya males, jadi rezeki mau masuk juga males. Tapi dengan lo nanti bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, apalagi maksain baca Quran, itu gelombang rezekinya, alirannya adalah aja kenceng aja bos. Kan gue tanya nih tamu-tamu gue yang tadi pada privat, bos apa yang bikin lo bisa? Contohnya pedagang yang sebelah tuh 13 orang kalau nggak salah gue hitung. Karena saya maksain mandi jam 00 Pak Haji, paksain saya senyum mandi pagi, saya maksain tahajud. Seumur hidup kata dia, saya belum pernah buka baca Quran. Tapi setelah saya meraktekin ilmu RDAY, sekarang saya jadi baca Quran, jadi saya semangat. Beda bos wajahnya kata istrinya. Lalu coba bangun jam 00 Alhamdulillah, Pak Haji, mandi. kira-kira setengah bulan yang lalu loh Pak Haji sudah mulai. Udah mandi? Ya, saya mau. Ya belum kelihatan kaya baru setengah bulan. Terus bos, mandi bos, mandi jam 00, paksain baca Quran. Siap. Orang yang baca Quran jam 00 saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah, nggak pernah, selalu di atas 1 M. Amin, Pak Haji. Udah banyak terbukti. Baik Pak Haji. Gitu, bisa? Ini berlaku Siap, buat semua pasti. ya. Salam sehat. Ya, Saya nama Rumonang Sinaga dari Ya. Medan, Pak. dari Medan. Ya, siap Pak Haji. Ya, Mohon petunjuk, Pak. Ya. Anak saya ada 2 orang mau ikut CPNS tahun ini. ya. Apa yang boleh saya lakukan supaya bisa lulus, Pak Haji? Disuwuk bu, kalau dia anak ya ibunya yang nyuwuk. Kalau dia udah nikah ya pasangannya yang nyuwuk. Kalau dia masih anak-anak belum merit, ibunya yang nyuwuk. Nanti pada saat tes PNS tidur di depan pintu, dilangkahin sama ibunya yang nggak pakai celana dalam. Seperti zaman dulu saya kecil bu. Dulu
tentara-tentara Indonesia yang mau dikirim ke Timur Timur, yang mau dikirim ke Papua Nugini mau perang, itu yang dilangkain sama ibunya semuanya pulang, tapi yang nggak dilangkain mati semuanya. Itu nyata, Bu. Nah, begitu juga tes. Nanti selama tes jangan pakai celana dalam. Jadi kalau bisa celana dalamnya dibalik minimal, atau nggak pakai celana dalam. Orang yang ikut tes nggak pakai celana dalam lulus, ataupun dia tes pakai celana dalamnya dibalik itu lulus. Bisa? Tapi satu Pak nggak dekat dengan saya, satu di Jakarta. Ya dikasih tahu ilmunya, mau gak ngikutin, kalau nggak mau ya jangan diikutin. Enggak, ini kan ilmunya RDAY. Yang di Sukta tadi Pak. Jadi satu di Jakarta, satu memang dekat dengan saya di Medan. Nggak apa-apa, yang bisa disuwuk disuwuk, yang nggak bisa disuwuk ya dikasih tahu pakai celana dalamnya dibalik. Kalau ntar tes, Siap. yang ada dilangkahin. Kalau nggak ada ya nggak dilangkahin. Nanti pada saat tes pakai celana dalamnya dibalik, ntar lulus. Siap, Pak. Ini bicara yang ada di kita, kerjain. Kalau memang yang nggak ada, ya nggak usah dikerjain. Ibu nggak usah jauh-jauh mesti deketin anaknya. Cuman kalau pas mau tes wajib celana dalamnya dibalik atau tidak pakai celana dalam. Orang yang ikut tes, mau PNS, mau Akmil, mau Akpol, mau ikut tes apa aja ujian, kalau celananya dalamnya dibalik itu pasti lulus walaupun blow on. Mendingan blow on aja, yang penting lulus, ya kan? Percuma pinter jadi staf ahli, sahli, pinter jadi sahli, mendingan goblok jadi pemimpin ya. Yang ada di Indonesia sekarang kan? Tepuk tangan dong untuk si goblok. Yo. Ada lagi Pak Haji. Ya. Saya punya praktek, cuman terakhir-terakhir ini kurang rame Pak Haji. Gimana solusinya? Kan saya nggak tahu praktek apa. Praktek dokter gigi. Dokter gigi. Siap. Gampang, Bu. Ibu colek memek ibu, taruh di mulut ibu, pasti pasiennya rame. Colek memek ibu, pasti pasiennya rame. Colek memek ibu, pasti pasiennya rame. Setiap hari mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Nanti pasiennya yang datang mulutnya pada diem semua. Nggak pakai yang disiram-siram itu, dicabut. Itu boleh lagi, lebih manjur lagi. Ibu cebok alat kelamin ibu, siram di depan klinik giginya. Rame, antri. Nah, begitu. Bukan celana dalam yang direndam itu Pak. Celana dalamnya direndam juga lebih manjur lagi. Mana aja. Oh siap. Bebas ya. Siap. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.